Kamu terlambat, Aiden. Di perpustakaan, Kevin, seorang pemuda dengan perawakan kasual, sedang duduk di salah satu kursi dengan gelisah. Surat hitamnya ia tutupi dengan hoodie hitamnya. Kontras menukik dengan pemuda zaman sekarang. Kapan Arlo akan datang? Cukup melankolis duduk di sini sendirian. Ucap Kevin sembari menghela nafas lelah seraya menggulir layar handphonenya ke atas dan ke bawah saat menunggu kedatangan Arlo, temannya. Kala itu, seseorang menepuk pundaknya. Sontak, Kevin terlonjak kaget merasakan tepukan ringan itu. Kevin mendongak ke atas, melihat siapa yang menepuknya itu. Dia melihat perempuan berkerudung tengah menatapnya dengan tatapan rumit yang tak bisa diartikan. Kevin hendak mempertanyakannya, namun perempuan itu langsung pergi tanpa sepatah kata. Meninggalkan tanda tanya besar pada diri Kevin karena ia merasa wajah wanita itu terasa familiar. Bersamaan dengan kepergian perempuan itu, perhatian Kevin tertuju pada pria yang mengenakan pakaian kasual sambil membawa tas. Pria itu Arlo, salah satu teman yang ia tunggu dari tadi. Melihat ekspresi Kevin yang termenung, Arlo pun lantas bertanya dengan santai. Kamu kenapa, Kev? Ekspresimu gak biasanya begitu deh. Ucap Arlo dengan ekspresi skeptis, sambil meletakkan tasnya ke atas meja perpustakaan. I'm fine, okay. Tapi sebelum kamu kemari, kebetulan ada perempuan yang wajahnya itu gak asing bagiku. Maybe hanya perasaanku, tapi seingatku, dia kerap barengan dengan Aiden. Ucap Kevin mencoba mengingat-ingat sambil menatap ke bawah. Aku tahu perempuan itu. Dia sepertinya Amelia. Lagi pula dulu kan dia teman sekelasnya Aiden. Tapi sebaiknya kamu nggak perlu terlalu memikirkan. Toh Amelia juga aku dengar tidak beres karena peristiwa itu. Kevin yang mendengar itu pun menghela nafas lelah dan setuju. Dia tidak ingin memikirkan hal yang sudah berlalu karena kali ini mereka berdua harus menyelesaikan tugas mereka. Dia pun segera melanjutkan tugasnya dengan Arlo sambil berbincang, menunjukkan jika ia dan Arlo tidak ingin terlibat dengan Amelia atau peristiwa di masa lalu itu. Aku berkata jujur. Amelia, sejauh apa yang kamu tahu? Aku berjalan di koridor sekolah, menatap layar ponselku yang masih menunjukkan pukul 6 dini hari. Kelas masih kosong, rasa bangga di hatiku muncul karena aku akan mengisi papan absensi pertama lagi kali ini. Namun saat itu, aku mendengar suara seseorang di belakangku. Aku pikir siapa, ternyata kamu dia. Kebetulan lagi pula aku memang datang jam segini kok. Seperti yang diharapkan dari Yesus keadaan. Dia adalah Aiden, teman sekelasku. Dia berjalan santai sembari ke arahku. Ia sedang memanggil kuliah, dan karena itu terasa lebih akrab. Keesokan harinya, hal yang sama terulang lagi. Aku berpapasan dengan Aiden untuk menuju kelas. Kami mengobrol sembari melewati koridor-koridor, bahkan di dalam kelas pun. Hingga itu menjadi kebiasaan setiap pagi kami. Beberapa hari berlalu seperti itu, dan kusadari, kini aku dan Aiden menjadi sahabat akrab. Meskipun kerap kali aku selalu melihat Aiden bersama kedua temannya yang tidak kukenal dari kelas lain. Yang kutahu hanyalah nama mereka adalah Arlo dan Kevin. Tidak seperti biasanya, Senin ini hujan turun. Amelia hari ini bangun pagi sekali untuk memasakkan bekal makan siang Aiden. Amelia kini menggenggam kotak makan yang selesai ia masakkan dan menunggu Aiden di kelas seperti biasanya. Namun tak seperti biasanya, hari itu Aiden tak kunjung datang.
Mungkin Aiden terlambat. Dia pun mengirim pesan singkat ke Aiden berisi ucapan untuk segera datang. Namun ponsel Aiden tidak aktif. Aiden dengar, ponselku lagi aktif. Jasad seorang siswa SMA tahun kedua berinisial ADK ditemukan di kamarnya dengan kondisi mengenaskan. Diduga ADK melakukan bunuh diri dengan menggantung diri sendiri di balkon kamarnya. Pagi ini, Senin, 10 April 2023. Melia yang membaca berita itu dan telah melihat rekaman itu, sontak matanya melebar terkejut, tangannya gemetar dan ia merasakan nafasnya tercekat di tenggorokannya. Ia berharap itu bukanlah Aiden. Namun kemudian pemberitahuan kepada seluruh siswa dan siswi untuk segera mengemasi tas dan diperkenankan segera meninggalkan sekolah dikarenakan untuk berbelasungkawa atas kepergian teman tersayang kita, Aiden DKI Seria yang berpulang pada pagi ini. Pengumuman sekolah yang berbunyi mengenai hal yang sama membuktikan bahwa apa yang dia lihat itu dan apa yang ia baca sebelumnya itu benar. Aiden telah bunuh diri di kamarnya. Siang harinya pemakaman dilangsungkan dengan kondisi cuaca yang mendung. Amelia termenung sambil duduk sendirian, memikirkan Aiden yang meninggal dengan janggal baginya. Seorang pria bermaskara dan mengenakan hoodie sedang mengotak-atik keyboard yang terhubung dengan layar-layar monitornya. Wajahnya tidak terlihat jelas, seakan menyembunyikan identitasnya. Amelia termenung sambil duduk sendirian, memikirkan Aiden yang meninggal dengan janggal baginya. Semua orang berasumsi dan yakin jika Aiden bunuh diri karena depresi dan cemas akan nilai-nilai sekolah yang menurun. Juga, ada yang berasumsi dikarenakan Aiden sakit hati akibat putus dengan kekasihnya. Namun, Amelia tahu Aiden adalah murid pintar, serta Aiden tidak memiliki kekasih. Aiden tidak mungkin sih bunuh diri. Amelia sedang duduk sendirian di kelas, terlihat sedih menatap layar handphonenya. Namun ia terkejut saat seorang pria bermasker yang mengenakan hoodie menghampirinya dan meletakkan buku diary di atas mejanya, lalu segera pergi begitu saja. Sebelum bisa berkata-kata, Amelia mendapat pesan dari anonim di handphonenya. Jika kamu ingin tahu, maka bacalah. Ini adalah diary Amelia Aiden yang berhasil kuamankan sebelum dibakar oleh Anastasia. Kebenarannya ada di dalam diary ini. Ekspresi Amelia langsung skeptis, namun saat melihat diary itu, ia ingat itu adalah diary yang Aiden selalu bawa dulu. Dia pun membuka lembaran diary itu, menatap tulisan tangan yang memang familiar ia pandang. Tidak dipercaya, namun semua bukti tulisannya adalah tangan Aiden. Anastasia, jika aku ingat lagi, Aiden pernah bilang jika Anastasia adalah kakaknya. Lalu, pria itu berkata Anastasia ingin membakar buku di. Bagaimana mungkin seorang kakak berbuat seperti ini? Anastasia de Kaiseria, gadis berusia 19 tahun, yang terlihat ramah dan pandai membawa diri di lingkungan sekitarnya. Ia juga senior di sekolah sekaligus ketua OSIS yang berdedikasi dengan pencapaian yang tinggi. Sebagai keluarga Kaiseria, ia membawa nama keluarganya melonjak pesat. Namun, di balik semua itu, dia hanya memandang sebelah mata adik laki-lakinya, Aiden de Kaiseria. Karena Aiden sendiri bukanlah keturunan dari ibunya Anastasia, melainkan dari wanita simpanan ayahnya Anastasia. Sejak awal Aiden lahir, Anastasia selalu memandang Aiden dengan penuh kebencian. Aiden tidak pernah melawan pada kakaknya. Ia menuruti semua ucapan kakaknya, bahkan hingga ia dewasa semua identitas dan karakternya
dibentuk dan diciptakan oleh Anastasia. Tekanan dari Anastasia semakin membuat mental Aiden hari demi hari berantakan. Namun, siapa sangka, sang ayah, Claude de Kaiseria, memberikan hak warisnya hanya pada Aiden. Catatan Aiden terhenti di situ, namun secari kertas jatuh. Itu merupakan kertas yang ditulis langsung oleh The Marksman sebagai tambahan informasi. Hak waris itu membuat Anastasia gelap mata dan memutuskan membunuh Aiden dengan mencekik lehernya saat Aiden sedang tertidur pulas. Hingga Aiden tewas tak bisa bernafas. Puas setelah membunuh Aiden, Anastasia menyuap pihak polisi dan pihak investigator yang sedang kesulitan dalam ekonomi untuk menutupi semua jejaknya. Anastasia membayar mereka dengan uang, jadi dibuatlah skenario seolah Aiden yang menggantung dirinya sendiri dan merekayasa rekaman video itu. Ini bukti yang penting dan aku harus segera memberitahu semua orang dan juga polisi. Amelia sudah mencoba menjelaskan kepada semua siswa dan siswi melalui pengumuman kelas. Namun, semua orang tidak ada di pihaknya. Hal ini dikarenakan Anastasia adalah ketua OSIS yang berdedikasi dan tidak akan pernah melakukan aib seperti itu. Terutama, siapa yang akan tega membunuh adiknya sendiri. Semua orang tidak mempercayai Amelia dan menganggap Amelia terlalu delusional semenjak kematian Aiden, sahabatnya. Dari hari itu, dia dikucilkan dan dicemooh oleh teman-teman sekelasnya. Amelia menjadi takut, bahkan beberapa kali dibawa ke psikiater oleh orang tuanya sendiri karena keluhan dari guru-guru yang berada di pihak Anastasia. Amelia sudah lulus dari sekolahnya, namun bayangan Aiden seolah masih ada di dalam hatinya. Selama waktu berlalu, dia hanya diam karena menjadi korban penindasan oleh para siswa-siswi yang memihak Anastasia. Tetapi kali ini, dia memberanikan diri mencari informasi tentang teman-teman terdekatnya Aiden. Dia ingat jika Aiden berteman baik dengan Arlo dan Kevin, yaitu pria yang dia tepuk bahunya 5 hari lalu saat dia teringat jika Kevin kerap kali bersama Aiden. Tidak perlu menunggu lagi, Amelia segera menghubungi Arlo dan Kevin. Namun, yang hanya terhubung di saat itu hanyalah Kevin. Membahas semua hal yang sama-sama mereka ketahui mengenai Aiden. Awalnya, Kevin tidak mempercayai ucapan Amelia, namun setelah Amelia mengeluarkan buku diary Aiden, Kevin langsung terkejut menatap buku itu, terutama informasi dari The Marksman yang sangat membantu. Kali ini, Kevin percaya, dan mereka berada di pihak yang sama. Segera setelah itu, mereka pergi ke kantor polisi bersama untuk mengungkapkan semua kebusukan Anastasia. Sebelum masuk ke kantor polisi, mereka berdua bertatapan satu sama lain dan mengangguk memantapkan hati untuk resiko ke depannya. "18 hari berlalu semenjak hari itu, Amelia, Kevin, dan Arlo berhasil melaporkan Anastasia ke polisi yang benar-benar tidak berada di pihak siapapun. Anastasia segera ditahan tanpa perlawanan setelah polisi menunjukkan semua bukti, termasuk autopsi ulang pada jenazah Aiden dan menemukan sidik jari Anastasia di leher jenazahnya Aiden. Kini, Anastasia ditahan sebagai kriminal yang membunuh adik laki-lakinya sendiri karena hak waris. Keluarga Kaiseria yang mengetahui ini pun segera mengeluarkan Anastasia dari daftar keluarga mereka, karena dianggap sebagai aib keluarga. Para siswa dan siswi yang pernah mengucilkan bahkan membuli Amelia juga sudah meminta maaf pada Amelia. Pengadilan menjatuhi Anastasia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Pidana pasal 338 yang berbunyi, "Barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun." Sementara itu, mereka bertiga melanjutkan perjalanan hidupnya masing-masing, menatap matahari terbenam di saat bersamaan dan menyadari arti dari manusia lebih kejam daripada iblis.
Bahkan mereka sendiri pun punya sisi gelap mereka masing-masing yang tidak bisa mereka ceritakan pada orang lain. 13 tahun berlalu semenjak itu, masa depan sudah mengubah mereka ke arah yang lebih baik. Amelia sudah menikah, Kevin menjadi pembisnis muda, dan Arlo menjadi hakim. Anastasia yang masih mendekam di penjara, namun dia mulai mengalami gangguan jiwa karena dimakan dan digerogoti oleh rasa bersalahnya yang terlambat. The X-Men tidak diketahui hingga saat ini. Amelia, Kevin, dan Arlo mempelajari banyak hal dari kejadian itu. Amelia kemudian menuliskan semuanya di buku diary. Rasa keadilan tidak mengenal takut untuk mengungkap fakta. Jika orang terdekatmu adalah korban, sebaiknya bergegaslah bertindak sebelum terlambat. Gelap mata tidak akan menghasilkan apapun di kemudian hari. Rasa iri itu hanya memakan dirimu sendiri. The Page 3. Jika kamu bersembunyi dengan baik di balik kejahatanmu, maka dengan kejam keadilan akan mengadilimu. The Page 4. Kebenaran tidak akan bisa dimanipulasi selamanya. Tidak peduli kamu sudah membayar berapa. The Last Page. Membunuh tidak akan menyelesaikan apapun kecuali satu hal, yaitu menyelesaikan kehidupan rapimu sendiri. 2, 3. Red Monochrome, The End. Wih, ditekan-tekan dulu lama. Tunggu. Bisa nggak lihat kamera? Seolah-olah kamera tidak ada. Iya, betul. 3 jatuh kan? HP-mu. That was legitness. Yeah, it was. Huh? Oke. Tet. Telepon. Oke. Oke, toleh kiri, toleh kanan. Tiga. 6. Ngomong. Oke, keluarkan bukunya. Wait a minute. Dua, 3, noleh. Ayo. Aku pikir satu. Noleh. Aku pikir satu. Oke.
dia sepertinya Amelia. A Lagi few pula dulu kan moments later. dia teman sekelasnya Aiden. Kamu kenapa, Kek? Look at this dude. Aku